Kalau Siddiqiyah sudah diridhoi Allah, karena itu permohonan saya sejak awal, ya Allah, kalau Siddiqiyah ini benar, mohon keridhaan, diberi kesempatan berkembang supaya banyak orang yang banyak ridho Allah. Tapi kalau Siddiqiyah ini tidak manfaat, bahaya terhadap manusia, mohon dihapus biar tidak banyak orang yang sesat. Itu permohonan saya sejak awal. Dan sekarang kita buktikan, berkembangkah atau hapus. Nah, kita enggak usah buktikan sendiri, berkembangkah Siddiqiyah atau berhapus. Ya, kalau berkembang itu jelas tanda ridha Allah kepada kita. Itu. Karena itu permintaan saya. Kalau Allah meridhoi, siapa yang akan merentangi? Melawan keridhaan Allah, tidak ada. Siapa? Kalau Allah tidak meridhoi, walaupun digembar-gemborkan ke seluruh dunia, digembar-gembar baik, ya tetap akan hapus. Karena ridha Allah sudah dijanjikan dalam Al-Quran, wa ridwanum minallahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kembali dan bertemu lagi dengan channel Tasawuf Nusantara, channel kebanggaan orang-orang tasawuf, channel yang bersumber dari kajian-kajian Mursyid Thariqah Siddiqiyah Syekh Mutawallah Al-Mujtaba. Pada kesempatan kali ini, video yang akan kita sajikan adalah video sambungan dari video sebelumnya. Untuk itu, beliau Mursyid Thariqah Siddiqiyah akan menyampaikan tentang ridho Allah lebih besar dari surga, dan Siddiqiyah itu berkembang karena ridho Allah. Simak selengkapnya, semoga bermanfaat. Tetap di channel Tasawuf Nusantara. Butir-butirnya Pancasila saja sampai 47 butir, tapi belum pernah dirangkai. Jadi masih ceceran butir-butir tok. Sampai sekarang ini saya terus ikut mengawal. Apalagi dalam Thariqah Siddiqiyah ini tidak pernah bisa dikawal. Sejak saya mendirikan pesantren itu loh, sudah saya mengawal. Jauh sebelum pemerintah mengadakan itu asas tunggal, semua partai-partai harus kurang 5 tahun, saya sudah mendahului pemerintah kurang 5 tahun. Asas tunggal itu menunjukkan kecintaan saya terhadap tanah air Indonesia, terhadap bangsa Indonesia, terhadap negara Indonesia. Makanya saya terus tidak pernah saya kosong dari tidak ikut mengingatkan itu. Terserah yang diingatkan. Bukan saya ahli mengingatkan, bukan. Ikut mengingatkan terhadap diri saya sendiri, ya terhadap warga Siddiqiyah, masyarakat, pemerintah. Karena hubbul waton
minal iman. Ini wajib. Meskipun banyak kitab-kitab yang menerangkan hadis itu hadis dhaif, saya tidak ambil pusing. Karena saya melihat dari Al-Quran, bukan dari hadis saja. Dan saya melihat dari contoh-contoh Kanjeng Nabi. Kapan cocok kalau contoh Kanjeng Nabi, cocok karo Quran sahih. Enggak ragu-ragu. Ini sikap saya menghadapi hadis begitu banyak. Hadis-hadis dhaif, hadis-hadis lemah itu saya punya bukunya 10 jilid. Ribuan. Saya tidak ngobres. Tak ngobres. Karena saya kontrol dari atasannya, bukan isore. Atasannya kan Al-Quran. Kontrol dari Al-Quran. Nah itulah yang perlu diingat-ingat, bahwa ulama warasul anbiya itu mengawal terus sampai sekarang, mengawal negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai banyak yang keliru saya ingatkan. Ribuan saya berijtihad, berusaha memahami negara Indonesia ini puluhan tahun, bukan sekarang saja, puluhan tahun. Puluhan tahun. Itulah harapan saya, semoga itu warga Thoreko Sidoarjo tetap lestari di dalam ajaran Thoreko Sidoarjo yang sudah diteliti seteliti-telitinya ini, baik pun dari segi masyarakat maupun dari segi negara, apalagi dari segi Al-Quran dan hadis. Tidak gampang meneliti, tidak gampang. Jadi kita tidak ingin dipuja. Saya tidak ingin dipuja, tapi saya tidak takut dicela. Jangankan dicela, dimusuhi pun secara fisik pun saya tidak ada ketakutan. Tidak ada takut. Saya tidak ingin dipuja, saya tidak ingin dihargai, saya tidak ingin memiliki derajat duniawiya ABC, tidak. Dan saya pun tidak takut dicela, tidak takut dimusuhi. Ini sudah tekad saya. Saya mencontoh Rasulullah. Coba satu saja yang keridhaan Allah, wa ridwanu minallahi akbar, wa ridwanu minallahi akbar. Saya tidak peduli dinilai begini, tidak peduli.
Walaupun ribuan yang khianat terhadap saya tidak pernah mendoakan jelek, itu tidak pernah. Itu terserah masing-masing diri. Tidak pernah. Kalau Siddiqiyah sudah diridhoi Allah, karena itu permohonan saya sejak awal, ya Allah, kalau Siddiqiyah ini benar, mohon keridhaan, diberi kesempatan berkembang supaya banyak orang yang banyak ridho Allah. Tapi kalau Siddiqiyah ini tidak manfaat, bahaya terhadap manusia, mohon dihapus biar tidak banyak orang yang sesat. Itu permohonan saya sejak awal. Dan sekarang kita buktikan, berkembangkah atau hapus. Nah, kita tidak usah buktikan sendiri, berkembangkah Siddiqiyah atau berhapus. Ya, kalau berkembang itu jelas tanda ridha Allah kepada kita. Itu. Karena itu permintaan saya. Kalau Allah meridhoi, siapa yang akan merentangi? Melawan keridhaan Allah? Tidak ada. Siapa? Kalau Allah tidak meridhoi, walaupun digembar-gemborkan ke seluruh dunia, digembar-gembar baik, ya tetap akan hapus. Karena ridha Allah sudah dijanjikan dalam Al-Quran, wa ridwanum minallahi akbar, wa ridwanum minallahi akbar. Jangan heran ada ulama yang warasatul anbiya, ada ulama syuk. Banyak ulama syuk. Kanjeng Nabi sudah dawuh, Kanjeng Nabi yang dawuh ada ulama warasatul anbiya, ada ulama syuk, ulama jelek. Apalagi kalau diterangkan sak jelas-jelasnya dalam kitab Bihar Anwar, masya Allah, jahatnya. Dikira orang banyak ini banyak yang ketipu. Dikira kalau ada orang yang pakai tasbih terus, ya pada orang banyak subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu ditipu, itu sangkana orang yang khusus ahli dekat kepada ndak harus subhanallah, subhanallah, sewu. Itu bujuk wong jalukan duit oleh 1.000, 2.000 engko kanggo ngono mbantu Jamaatul Mudzakirin ngono. Jamaatul Mudzakirin apa? Jamaatul Mudzakirin sae dhewe. Sae dhewe. Jadi niku ketok ya. Jangan gampang ketipu iblis. Gampang. Harus hati-hati. Kehati-hatian memang diperintah. Suudzon tidak boleh. Maka kita banyak-banyak baca Allahus salam, Allahus salam, supaya keselamatan dilimpahkan kepada kita. Keselamatan dilimpahkan kepada kita. Allahus salam, Allahus salam, salamun qaulam min rabbir rahim, salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Yasin, dan lain-lainnya.
Itu yang perlu saya sampaikan di sini dalam Khol Kiai Ahmad Syada dan pelantikan, dan alhamdulillah organisasi Siddiqiyah ini sudah mempunyai gedung yang megah. Ini harus wajib kita syukuri. Kita syukuri, syukur. Bukan kepingin dipuja orang, tapi syukur kepada Allah. Dengan syukur itu akan mendapat ridho Allah. Tanpa syukur tidak mungkin bisa sampai kepada ridho Allah. Itu tidak ada jalan lagi. Jalan hanya satu itu saja. Syukur kepada Allah. Standar. Ini standar Al-Quran. Standar Al-Quran. Orang yang tidak akan merugi dunia sampai akhirat. Wal asri. Standarnya. Maka tadi saya sampai baca 3 kali. Wal asri. Perhatikanlah waktu. Wal asri, perhatikanlah waktu. Baik pun waktu dahulu sebelum Adam, waktu sekarang, waktu yang akan datang itu sudah menjadi satu. Wal asri, perhatikan waktu dulu, waktu sekarang, waktu yang akan datang. Di kapan saja waktu itu. Kenapa? Innal insana, sesungguhnya manusia dahulu, manusia sekarang ini, manusia yang akan datang. Lafi khusrin, pasti akan masuk jurang kerugian hidupnya. Tidak sekarang saja, yang akan datang pun, orang jutaan tahun pun mesti manusia dihadang oleh khusrin, tidak bisa. Yang tidak akan khusrin. Kecuali, ya ini yang tidak bisa lepas dari khusrin. Ada 4. 1, illalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihat, 2, orang-orang yang beramal soleh. Wa tawasau bil haq, orang-orang yang mengajak kepada kebenaran. Wa tawasau bis sabr, orang-orang yang mengajak tentang sabar. Ada 4 ini yang syarat mutlak menjadi standar. Orang tidak sampai masuk khusrin. Amanu, amilus sholihat, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kalau tidak ada 4 ini, tidak jaminan bisa selamat. Pertama amanu, tanpa amil sholihat masuk khusrin. Padahal sudah amanu masuk khusrin. Sebab amanu tanpa amal sholihat, imannya itu mati. Tidak menumbuhkan amal sholihat. Amal soleh itu karena imannya hidup. Apa artinya kita punya iman tapi iman kita mati?
Jadi iman harus hidup. Nah, kemudian menimbulkan amal-amal soleh, yang amal-amal soleh itu dari benih-benih fitratul insaniyah. Demikian tadi sudah kita saksikan bersama kajian Mursyid Thariqah Siddiqiyah di channel Tasawuf Nusantara. Semoga apa yang disampaikan beliau Mursyid Thariqah Siddiqiyah pada video kali ini menambah wawasan keilmuan kita dan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin cinta kita kepada Thariqah Siddiqiyah, semakin cinta kita kepada tanah air Indonesia. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan dengan channel Tasawuf Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.